Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Siap nama Ainur Ramadini. Nama saya Titik Abdara Wendani. Saya Rizka Fatulia. And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. I wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan pada remaja, yaitu pergaulan bebas. Contohnya adalah hamil di luar nikah. Latar belakang masalah, dalam beberapa tahun terakhir, angka kehamilan di luar nikah pada kalangan remaja mengalami peningkatan di berbagai daerah. Perkembangan teknologi, kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pendidikan seksual, hingga pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kasus tersebut. Kehamilan di luar nikah pada usia remaja tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental saja, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial seperti putus sekolah dan masa depan yang terhambat. Rumusan masalah, apa penyebab utama terjadinya kehamilan di luar nikah pada remaja? Apa ya, guys? Rumusan masalah, apa penyebab utama terjadinya kehamilan di luar nikah pada remaja? Penyebab utama terjadinya kehamilan di luar nikah pada remaja adalah kurangnya pendidikan seksual, lemahnya pengawasan orang tua, serta pengaruh pergaulan yang mendorong remaja melakukan hubungan tanpa mengetahui resiko dan konsekuensinya. Bagaimana dampak sosial, psikologis, dan pendidikan akibat kasus ini? Dampak sosial, psikologis, dan pendidikan dari kehamilan di luar nikah pada remaja meliputi munculnya stigma atau tekanan dari lingkungan, timbulnya stres dan kecemasan pada diri remaja, serta terganggunya proses belajar yang sering berujung pada menurunnya prestasi atau putus sekolah. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah pada remaja? Yaitu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kehamilan di luar nikah pada remaja adalah memberikan pendidikan seksual yang benar, membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, serta menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat dan mendukung pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. Tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan di luar nikah pada remaja, menjelaskan dampak yang ditimbulkan bagi remaja, keluarga, dan masyarakat, memberikan gambaran sosial dan pencegahan yang dapat diterapkan oleh sekolah, orang tua, dan pemerintah. Manfaat dibagi menjadi 4, yaitu bagi remaja, bagi orang tua, bagi sekolah, dan bagi masyarakat. Bagi remaja yaitu menambah pemahaman tentang resiko, perilaku bebas, dan pentingnya menjaga batasan diri. Bagi orang tua yaitu menjadi acuan untuk meningkatkan komunikasi dan pengawasan kepada anak. Bagi sekolah yaitu dapat digunakan sebagai dasar penyusun program edukasi kesehatan reproduksi. Bagi masyarakat yaitu memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sosial dan mendukung pembinaan remaja. Hasil adalah kehamilan di luar nikah pada remaja terjadi karena kurangnya pemahaman seksual, emosi yang belum matang, pengawasan orang tua yang lemah, serta pengaruh pergaulan dan media sosial. Topik seks yang dianggap tabu membuat remaja sulit mendapatkan informasi yang benar. Akibatnya, mereka menghadapi resiko medis serta tekanan sosial dan psikolog,
stigma dan putus sekolah. Pembahasan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja merupakan bentuk kenakalan yang terjadi akibat gabungan faktor internal dan eksternal. Secara internal, ketidakstabilan emosi, rasa penasaran, dan kurangnya pemahaman tentang risiko perilaku seksual yang menjadi pemicu. Secara eksternal, kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pendidikan seksual di sekolah, dan pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas memperburuk situasi. Kesimpulannya, kehamilan di luar nikah pada remaja merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kurangnya edukasi, pengawasan, serta pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Dampaknya bersifat jangka panjang dan memengaruhi masa depan remaja, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Masalah ini harus menjadi perhatian bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran dibagi menjadi 4, yaitu ada saran untuk remaja, saran untuk orang tua, dan saran untuk sekolah, dan saran untuk pemerintah dan masyarakat. Saran remaja yaitu tingkatkan kesadaran diri, fokus pada pendidikan, serta hindari pergaulan dan aktivitas yang beresiko. Untuk orang tua yaitu bangun komunikasi terbuka dengan anak dan lakukan pengawasan yang bijak terhadap aktivitas serta penggunaan media sosial. Untuk sekolah yaitu sediakan program edukasi kesehatan reproduksi dengan konseling remaja secara rutin. Untuk pemerintah atau masyarakat yaitu bentuk komunitas pembinaan remaja, kampanye edukasi dan fasilitas konseling yang mudah diakses. Cukup sekian